Oke, kita mulai aja ya Ya, silakan Dok. untuk supaya mempersingkat waktu. Jadi nanti waktu untuk tanya jawabnya itu bisa lebih leluasa ya, lebih lama. Siap. Shalom semuanya, selamat malam. Eee, Perkenalkan saya Dokter Devina. Sehari-hari saya bekerja sebagai dokter umum sekaligus dokter akupuntur. Saya bekerja di Bandung. Klinik saya bertempat di Jalan Lengkong Besar. Lalu saya juga memegang ada beberapa pabrik atau perusahaan untuk sebagai dokter perusahaan di sana. Lalu kegiatan saya selain itu adalah full time mom. Saya lebih banyak waktu untuk di rumah memang. Kalau untuk pekerjaan sebenarnya lebih ke arah untuk hobi dan juga untuk pelayanan, untuk perpanjangan tangan Tuhan aja gitu ya. Gitu, mungkin perkenalan singkat aja ya. Saya sudah punya anak 1, menuju 2, mudah-mudahan kalau Tuhan kasih. Ya, saya sih hari ini akan membawakan topik yang sebenarnya topik ini sering dibahas, tapi kadang-kadang kita suka banyak pertanyaan atau pada saat pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari itu kadang suka salah atau bingung. Dari bingung menjadi salah gitu. Saya akan mencoba membawa yang sesimpel mungkin, bukan untuk seperti seminar kedokteran, tapi saya akan membawanya sangat simpel supaya bisa dimengerti oleh rekan-rekan semua. Saya sih tidak membawakan sesi terlalu banyak untuk slide-nya, karena saya pengen waktunya lebih banyak untuk ditanya jawab. Ya, nanti setelah selesai, mungkin pada saat jalannya slide saya menjelaskan, boleh kalau ada yang mau tanya bisa tulis di chat room. Tapi kalau misalnya nanti udah setelah selesai baru mau bertanya, tulis di chat room juga boleh. Saya sih saran sebaiknya lewat chat room ya pertanyaannya supaya nanti teman-teman yang lain bisa tahu apa aja sih yang udah ditanya atau pertanyaannya apa sih gitu misalnya supaya kita bisa sama-sama dapat pengetahuan ya. Baik, akan saya mulai. Izin ya Pak Fer, saya mulai. Baik, topik kita pada malam hari ini adalah healthy lifestyle. Nah, kita mulai dulu dari pengertian sehat. Kadang-kadang kita bilang, ayo gaya hidup sehat, tapi kita bingung ya, apa yang dimaksudkan sehat itu seperti apa sih gitu. Apakah sehat itu harus ini, harus itu, seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat dulu sama-sama pengertian sehat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehat itu adalah baik seluruh badannya serta bagian-bagiannya, atau juga yang mendatangkan kebaikan pada badan. Misalnya makanan yang sehat atau apa diperlukan untuk menjaga kesehatan. Lalu juga kita baru sembuh dari suatu keadaan sakit, kita bisa disebutkan sehat juga. Lalu baik dan normal. Nah, atau kita bisa dipercaya atau masuk akal, itu juga bisa sehat, pikiran yang sehat. Lalu berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya, misalnya tentang keuangan yang sehat, ekonomi yang sehat. Atau juga dijalankan dengan baik dan hati-hati, misalnya politiknya ini baik, ini sehat keadaannya. Jadi secara akal, afiat, atau pikiran, atau walfiat, ya kita semua sehat. Lalu setelah sehat, kita harus tahu apa itu sakit. Sakit itu berasa tidak nyaman di tubuh atau di bagian tubuh karena menderita sesuatu seperti demam, sakit perut, dan sebagainya. Saat ini kan kita sedang dalam kondisi COVID ya, kita dalam kondisi pandemi. Tapi saya pikir kalau kita bawakan tentang pandemi-pandemi lagi, kita agak bosan ya, atau enggak sudah terlalu banyak topik yang berkisaran tentang pandemi COVID. Makanya saya sih mau lebih ke arah yang tidak COVID pun harus sehat, supaya tidak sampai tertular COVID. Atau yang sedang COVID pun harus bergaya hidup sehat, supaya kita
lebih cepat pulih, lebih cepat recovery, atau yang paling terutama adalah kita tidak menularkan ke orang lain. Ya, seperti itu. Nah, pola hidup sehat saat pandemi. Apa aja sih pola hidup sehat yang harus kita terapkan selama pandemi ini? Ada beberapa poin yang kita akan bahas di sini. Yang pertama, istirahat yang cukup. Nah, setelah itu ada konsumsi air putih. Ada juga lebih aktif dan banyak bergerak. Ada makanan bergizi, ada menjaga kebersihan. Kita akan bahas satu persatu tentang pola hidup sehat saat pandemi ini, ya. Nah, nggak bisa di next. Nah, ya. Nah, kita pertama, istirahat yang cukup. Pola tidur, kita bicara soal pola tidur. Mungkin yang sekarang mendengar di sini kurang lebih usianya sudah dewasa. Nah, tapi orang dewasa, kita kan punya ada adik atau anak atau keponakan, atau kita punya cucu, ya. Nah, kita bisa, saya akan menjelaskannya bukan hanya untuk yang ada di sini, tapi bisa juga kita nanti bagikan atau sharingkan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama lingkup yang paling terkecil, yaitu keluarga kita. Berdasarkan kelompok usia, pola tidur yang cukup itu dapat fungsinya buat apa sih? Untuk meningkatkan kekebalan tubuh, bisa juga menjaga berat badan, menjaga mood tetap baik, meningkatkan daya pikir dan daya ingat, mencegah penyakit metabolik seperti diabetes, meningkatkan gairah seksual, serta meningkatkan kesuburan. Nah, pola tidur yang baik berdasarkan kelompok usia, kita bagi menjadi bayi baru lahir, anak balita atau prasekolah, anak usia sekolah, anak remaja, atau dewasa. Dewasa itu sudah termasuk lansia. Tapi kalau yang di sini dibatasi, lansianya itu hingga 70 tahun. Atau saat ini kalau di Indonesia menentukan sampai 72 tahun. Nah, kalau sudah lewat dari itu, kita biasanya mundur. Dia itu masuk lagi ke range usianya tuh berputar. Ke remaja lagi, usia anak sekolah lagi, sampai seterusnya ya. Nah, bayi baru lahir ini kita usahakan tidur 16-18 jam. Untuk anak balita atau prasekolah 11-12 jam. Anak usia sekolah paling sedikit 10 jam. Remaja itu 9-10 jam. Dewasa 7-9 jam. Nah, kalau untuk bayi sampai anak balita itu bisa dibagi dalam beberapa fase. Jadi mereka fase tidur itu ada dua fase. Ada fase tidur dalam, ada fase tidur yang dangkal kalau istilah awamnya. Nah, fase tidur dalam itu yang kita hitung. Nah, pada anak-anak biasanya mereka itu lebih singkat, apalagi bayi baru lahir biasanya per 2 jam atau 1,5 jam itu mereka udah mulai terbangun lagi. Mereka memang fase tidurnya lebih pendek-pendek, tapi ini bisa diakumulasi ya anjuran jumlah tidur. Nah, sekarang pertanyaannya seringkali seperti ini. Oh, berarti dok, saya teh sekarang tuh hari ini lagi ada target ya. Saya itu harus ngejar target. Akhirnya saya lembur. Saya tidur jam 2 pagi. Dan saya harus bangun jam 5 pagi. Berarti dia tidur dari jam 2 sampai jam 5 hanya 3 jam. Nah, berarti sisa 7, kalau 7 jam berarti sisa 4 jamnya lagi itu kemana? Apakah bisa digantikan menjadi tidur siang? Jawabannya bisa. Tapi tidur siang yang terlalu panjang itu tuh mengganggu terhadap stabilitas metabolisme. Jadi lebih baik kita gantikan di tidur malam. Jadi di tidur malam di hari berikutnya kita bisa tambahkan seperti itu. Kalau misalnya terakumulasi terus-menerus lembur, akhirnya terakumulasi sehingga tercapai kekurangan tidur, biasanya tubuh akan melakukan suatu yang dinamakan tuh penyesuaian. Nah, penyesuaian ini akan lebih baik seiring usia. Kalau misalnya usia semakin tua, penyesuaiannya akan semakin lambat. Jadi sebaiknya kalau misalnya sudah usia di atas 45 tahun, penyesuaiannya ini jangan terlalu banyak. Jadi misalnya penyesuaiannya ya 1 jam atau 2 jam, jangan lebih dari 5 jam ya penyesuaian seperti itu.
Oke, setelah pola tidur yang kedua adalah pola minum. Kadang-kadang kita suka ini ya, kita skip. Kenapa saya taruh minum itu jadi poin yang kedua? Karena orang tuh sometimes berpikir hanya pola makan harus sehat, pola makan harus sehat, pola tidur harus sehat. Tapi orang kadang lupa tentang pola minum. Sebenarnya pola minum itu hal yang lebih krusial. Karena orang kalau misalnya tidak makan berhari-hari itu masih bisa, tapi kalau minum itu sangat sulit ya karena tubuh kita itu hampir 70%-nya terdiri dari air ya. Makanya kita perlu banget cairan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang dewasa. Berapa sih takaran normal agar tidak kekurangan cairan? Kalau kita suka lihat di iklan, minumlah 8 gelas air per hari gitu kan ya. Kurang lebih 2 liter lah seharinya. Nah, selain dari minuman, makanan juga bisa sih kalau misalnya kita bilang, saya minum nggak terlalu banyak sih dok, tapi saya teh suka makan sup atau minum jus, itu kan makanan ya kalau jus itu masuknya. Itu dihitung nggak sih? Bisa dihitung, tapi biasanya dari makanan itu hanya 20% yang bisa masuk. Nah, cairan itu kalau misalnya yang lain bisa sampai 90%. Tapi kalau yang real, kalau setiap kali saya selalu konseling terhadap pasien, kita mengukur itu 2 liter itu dari air putih, air yang tidak berwarna. Kalau di luar itu kita hitung sebagai lain-lain. Karena sangat jarang lah orang bisa minum kuah sop sebanyak 1 liter, kayaknya tidak mungkin ya. Tapi kalau air putih kita bisa hitung seperti itu ya. Nah, selain dewasa, saya akan bahas tentang anak. Ini yang sebenarnya lebih penting ya, karena kalau orang dewasa haus bisa bilang, aduh saya haus, bisa pergi sendiri cari minum. Tapi kalau anak-anak kita suka miss, tiba-tiba anaknya kok lemes ya, kok dia tuh tidak bergairah, atau kulit mulai kusam, mulai rasanya kering, kulitnya itu kayak sisik ular. Kenapa ya anak ini gitu? Ternyata dia itu dehidrasi. Dia itu adalah gejala awal dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, saya tampilkan di sini ada cara penghitungan untuk kebutuhan cairan. Nah, ini ada 2 macam. Ada yang dengan ASI atau untuk bayi baru lahir ya, sampai biasanya pemberian ASI kan sampai 2 tahun, atau yang sudah lepas ASI. Ini cara penghitungannya. 30 kali berat badannya dalam kilogram dibagi 2. Itu kalau yang minum ASI, biasanya untuk anak usia 6 bulan karena dia ASI eksklusif. Tapi kalau sudah lebih dari itu, harus dihitungnya 30 kali berat badan saja. Itu dalam mili ya, nanti dapatnya mili. Nah, berapa milinya? Kalau bisa itu dihitung. Perhitungan ini saya sarankan untuk anak di bawah 17 tahun yang berat badannya kurang dari 50 kilo. Ini sangat diperlukan sih untuk hitungan ini. Tapi kalau udah 17 tahun ke atas, ya sudah kita mulai di 2 liter per hari ya, seperti itu. Nah, setelah minum, yang penting lagi adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu kalau kita mau bahas macamnya aktivitas fisik, terus perhitungan kalori atau apa, itu mungkin bisa nanti sesi berikutnya ya. Kita bisa di satu sesi sendiri. Karena itu bisa lama dan lebih banyak macamnya gitu, supaya kita bisa lebih fokus aja. Hari ini saya mau bahas tentang garis besarnya dulu. Nah, kapan sih kita harus lakukan aktivitas fisik? Biasanya orang kan bilang, pagi lebih bagus, sore lebih bagus, sore. Malah ada yang bilang lagi, lebih bagus tuh malam, membakar kalorinya lebih banyak, atau bikin tidur lebih nyenyak. Nah, sebenarnya pagi atau sore atau siang, sebenarnya bagus. Tapi lebih bagus lagi adalah aktivitas fisik itu dilakukan. Jadi bukan cuman direncanakan. Ah, saya mau besok pagi bangun mau lari pagi. Itu kan rencananya bagus ya. Ada juga yang bilang saya udah daftar nih di gym jam 3 sore. Itu bagus, tapi yang paling bagus adalah aktivitas fisik itu dikerjakan atau dilakukan. Minimal 30 menit setiap hari. Atau dalam 1 minggu itu ada kurang lebih 2 jam.
2 jam setiap seminggu. Setiap minggunya 2 jam atau sehari 30 menit. Itu bisa dilakukan. Itu sangat baik. Nah, kalau di pagi hari, biasanya orang yang melakukan aktivitas fisik atau olahraga di pagi hari memiliki semangat serta energi yang lebih besar dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Karena secara metabolisme, kalau misalnya kita berolahraga, pompa jantung kita itu akan lebih cepat. Dengan jantung memompa lebih cepat, maka aliran darah, perputaran oksigen dari jantung itu ke seluruh tubuh itu lebih cepat. Makanya kenapa memberi efek lebih semangat, lebih lebih bugar, karena darah yang mengandung oksigen itu mengalir sangat cepat. Kalau misalnya sore hari, itu bisa meningkatkan kualitas tidur di malam harinya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena metabolismenya sudah dihabiskan di sore hari. Jadi di malam dia sudah tidak perlu melakukan itu, jadi dia tinggal istirahat. Tapi perlu diingat, sore itu kan kadang-kadang orang berpikiran sore itu jam 7 malam itu juga sore ya. Tapi kalau saya sih kasih batasan 3 jam sebelum tidur. Itu batas terakhir. Jadi kalau misalnya kita tidur malam jam 10, ya sebisa mungkin jam 7 malam itu sudah selesai beraktivitas, sudah mulai mandi, bebersihnya. Jadi mulai aktivitasnya jam 6. Seperti itu ya. Nah, setelah aktivitas fisik, kita mau lanjut lagi dengan apa sih? Makan. Sehat dengan pola makan gizi seimbang. Nah, gizi seimbangnya itu ada segitiga seperti ini. Kalau kita ada karbohidratnya, 3 porsi ya, kita anggapnya. Nah, ini untuk kurang lebih porsiannya. Karbohidrat yang paling banyak. Terus sayuran dan buah itu harus sama, atau buah bisa lebih banyak. Lalu protein nabati dan protein hewani boleh di-mix, kurang lebih mereka porsinya sama. Lalu yang paling sedikit adalah lemak, minyak, garam, dan gula. Itu harus dibatasi. Ya. Dengan kita, kalau misalnya ini sih, ini juga untuk makanan itu hitungan kalori ya, atau misalnya nanti kita bikin sesi khusus tentang makanan ini, nanti ada porsi-porsinya, harus berapa, ada porsi yang mudah sih, misal ya, 1 kepalan tangan untuk nasi atau karbohidrat, lalu 1 mangkok untuk protein nabati atau protein hewani, lalu sayuran 1 bakul, ya, lalu garam atau gula itu hanya sepucuk sendok, gitu ya. Jadi kurang lebih yang mudahnya seperti itu. Kalau air mas sebanyak-banyaknya ya, tidak dibatasi. Oke, setelah pola makan yang baik, yang sehat, kita lanjut menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini kita bagi dengan mandi, ada dengan air bersih minimal 2 kali sehari. Bisa gosok gigi dengan odol dan air bersih sehabis makan. Bisa juga mencuci baju dan menjemur di bawah matahari. Mencuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas. Dan cara cuci tangannya juga harus yang betul. Cuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Kalau misalnya kita cuci tangannya asal-asalan atau biasa aja, ya sama aja sih, bersih sih tapi tidak maksimal. Kita kalau melakukan segala sesuatu harus maksimal ya, supaya kita mendapat hasil yang maksimal juga. Nah, lalu kuncinya apa sih untuk mendapatkan pola hidup sehat ini? Ada yang tahu nggak pola hidup sehat ini kuncinya apa? Boleh, kita sambil interaksi aja gini ya, boleh kali ya. Ada yang tahu nggak kunci dari pola hidup sehat ini apa? Seimbang, 4 Dok. sehat, 4 sehat 5 sempurna lah. 4 sehat 5 sempurna, berarti pola makan ya Bu ya, kalau 4 sehat 5 sempurna. Oke. Boleh juga. Nah, kalau Pak Wawan, apa Pak Wawan tadi? Seimbang, Dok. Seimbang, apanya yang seimbang? Baik makanan sama kegiatan. Oke, jadi keseimbangan antara makan dan kegiatan. Oke, ada lagi yang mau ngasih itu jawaban? Apa nih kunci dari kita mau sehat
Apalagi di saat pandemi ini nih, apa sih yang harus kita lakukan? Ini kunci utamanya nih. Ada lagi kah? Bang Fer mungkin? Kak Fer? Adakah? Saya lagi Kebersihan, sambil makan, Dok. kebersihan. Langsung aja, terus aja. Lagi sambil makan. Ya, Kebersihan, dokter, kebersihan. menjaga kebersihan. Ya, oke. Semua jawabannya itu betul ya, tapi ini ada kuncinya. Yuk kita sama-sama lihat ya, apa kuncinya sih ini? Ada si buletan hijau ini ya, kita sama-sama lihat. Kenapa? Ya. Kenapa Bu? Exercise. Exercise, betul. Exercise itu sangat penting. Very important kalau exercise. Tapi exercise juga tidak boleh berlebihan. Seperti yang tadi Pak Wan bilang, harus seimbang ya. Oke, kita lihat ya. Apa sih kuncinya dari mau sehat kalau di masa pandemi ini? Nah, Bapak Ibu, kuncinya yang utama itu hati yang gembira. Tuhan Yesus kan juga udah selalu janji bahwa dia nggak akan pernah tinggalin kita, nggak akan pernah kasih suatu masalah yang melebihi kekuatan kita. Jadi yang penting hati kita harus selalu gembira, kita harus selalu berserah sama dia. Pasti kita akan mendapatkan hidup yang sehat. Gitu ya. Nah, ini ada pesan sponsor untuk di masa pandemi ini. Tadi pada kaget nggak kuncinya? Ada yang ikutan bernyanyi? Ya, ayo terapkan 5M ini ya, karena ya memang saya sih nggak tahu ya dengan masyarakat awam atau masyarakat umum pada umumnya. Tapi kalau tenaga medis tuh udah lelah banget ya dengan pandemi ini, rasanya kita mau melakukan ini, melakukan itu juga agak terbatas gitu ya. Kita mau berkumpul dengan keluarga, kita juga takut menularkan, takutnya kita infeksius, kita sumber penyakit gitu ya. Tapi kita yakinlah, kita percaya Tuhan pasti punya rencana lah ya yang indah di balik pandemi ini. Kita terapkan tetap 5M, memakai masker, menjaga jarak, kita selalu cuci tangan, kita menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau yang perlu aja baru pergi ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Slide saya tidak panjang supaya kita bisa open untuk tanya jawab. Ya, kita boleh mulai sesi tanya jawab. Boleh, kalau ada yang mau tanya langsung boleh. Oke, Ya, ini boleh gimana stop nih? share dulu dok, biar view-nya bisa semua. Oke. Udah ya, udah stop share. Oke, Bapak Ibu. Selamat malam, Abang, Pastor Ali, Oma Diah, Ibu Serena, Pak Hasso. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada Dokter Devina. Nah, saya dokter. Ya, Boleh silakan Bu Grace. Bu Grace, silahkan. Tentang itu apa? Lama tidur.
Hmm, untuk orang dewasa. Itu per hari itu bukan panjangnya kan, boleh step by step atau macam mana? Kan kalau orang dewasa itu kita sarankan dia itu di 7 sampai Sampai 8 jam. 9. 7 sampai Ya. 9 betul. Itu tuh baiknya sih sebenarnya kita mulai dari 7 jam itu. Kita mulai tidur misalnya jam 10 malam. Kita tambahkan kan jadi 7. Kita bangun misalnya jam 5 atau jam 6. Tapi kalau misalnya kita harus tidur jam 12 malam gitu, berarti kan kita nggak mungkin kita bangun jam 7 ya. Kita pasti ada aktivitas, jadi kita bangun jam 5. Nah, sisanya itu bisa kita gantikan dengan tidur siang. Seperti itu, jadi nggak apa ya istilahnya kita jadi kepentok. Berarti kalau saya tidak tidur 7 jam saya tidak sehat ya? Enggak sih, tidak seperti itu. Karena kan ada yang namanya penyesuaian tadi. Tubuh kita akan menyesuaikan dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya kita memang lagi kegiatannya lagi banyak, kita lagi sekolah mungkin ya, anak kuliahan itu kan biasanya ada deadline apa segala macam. Nah, tapi yang berbeda di sini adalah penyesuaian antar anak yang masih 17 sampai 35 tahun dengan orang dewasa umur 36 sampai 45 tahun dengan orang dewasa 46 tahun sampai 60 tahun itu berbeda-beda penyesuaiannya. Biasanya orang yang semakin muda penyesuaiannya itu lebih mudah gitu. Jadi dia bisa menggantikan. Jadi misal seperti ini, contoh maksudnya penyesuaian itu seperti apa sih? Contoh seperti ini, saya misalnya ya. Hari ini saya dapat dinas jaga malam. Jadi saya nggak tidur. Saya tidur itu nanti baru jam 2 pagi. Saya tidur, sempat tidur, ternyata jam 4 pagi ada pasien. Saya diketok, dok bangun dok. Akhirnya saya jam 4 pagi saya bangun. Saya baru tidur berarti 2 jam. Nanti jam 4 saya kerjain pasien, sampai jam 5, terus saya tidur lagi dulu sebentar, tidur sampai jam 6, terus udah bangun, jadi saya dapat nih 3 jam. Nah, kalau dinas malam itu biasanya kan pulang jam 8 pagi. Nah, kita pulang di jam 8, terus kita mandi, bebersih ya sampai rumah, kita lanjut tidur siang. Kita lanjut tidur siang, misalnya habis makan siang nih kita tidur. Jam 1 kita tidur, bangun-bangun jam 3. Berarti saya nambah 2 jam. Nah, nanti karena besok itu saya biasanya orang kalau habis jaga malam itu lepas, jadi libur. Nah, di malam yang berikutnya kita gantikan, kita tidur mulai dari jam 8 sampai besok pagi kita bangun lagi jam 4. Itu sudah tergantikan dengan begitu cepat tanpa ada mempengaruhi metabolisme apapun. Kalau usianya masih muda. Kalau masih di bawah 35 tahun itu sangat mudah untuk mengubah gitu polanya. Tapi yang lebih sulit itu adalah untuk orang-orang yang sudah di atas 60 tahun. Biasanya lebih sulit. Jadi contohnya seperti ini. Jet lag. Pernah dengar kata-kata jet lag ya? Jadi dia itu habis perjalanan, beda waktu. Nah, biasanya jet lag ini lebih sulit disembuhkan pada orang-orang yang di usia 60 tahun ke atas. Karena penyesuaiannya itu yang butuh waktu lebih lama. Sebenarnya bukan susah karena apa sih? Lebih lama saja waktu yang dibutuhkan untuk penyesuaian. Itu aja. Jadi kalau dibilang sehat atau enggak, baiknya sih memang 7 jam, tapi itu bukan hal yang saklek atau yang wajib hukumnya, karena sehat itu terdiri dari beberapa rangkaian. Dari yang hari ini kita bahas aja terdiri dari 7 poin. Kalau misalnya kita kerjakan itu semua, kita bisa menjadi sehat. Seperti itu. Ya, begini dokter, dalam waktu kurun, saya ini kan kerjanya kan di tempat macam penjagaan orang-orang tua yang di atas 75 ke atas. Halo? Ya, sudah terdengar. Ya, terus kami ini jadi kalau lagi malam saya habis misalnya ikut kelas
kita habis kerja pukul 6, terus pukul 7 start kita ambil kelas malam sampai pukul 10 lah. Terus saya tidak langsung tidur, mungkin 1 jam, 2 jam. Pas itu kan kita kan mau berusaha tidur, tapi di dalam kami tidur ini tidak mungkin tidur pulas karena orang-orang yang kami jaga ini di atas 70-80 tahun gitu. Jadi mereka selalu memanggil atau apa, sehingga kita kekurangan tidur di dalam sekitar 4-5 tahun kan. Nah itu tengah hari pun tidak tergantikan, so boleh digantikan dengan apa gitu misalnya. Karena mungkin saya malam tidur paling 3 jam, karena pukul 4 pagi saya mesti bangun, mungkin paling tidak saya berkomit untuk misbah, sampai pukul 5 saya start kerja gitu, sampai pukul 6. Jadi tengah hari saya memang tidak ada menggantikan tidur itu. Jadi itu boleh digantikan dengan vitamin atau apa yang lain, dokter. Terima kasih. Oke, itu untuk maksudnya untuk supaya saya sehat, maksudnya saya supaya tetap sehat, walaupun pola tidur saya kurang, seperti itu ya Bu Grace ya? Ya baiklah, kalau memang kita terpaksa seperti itu, saya pernah menjalaninya waktu saya masih sebagai koasisten atau dokter muda di rumah sakit. Kita udah bekerja seperti robot, masuk jam 7 sampai jam 4. Lalu kalau jaga malam lanjut jam 4 sampai jam 7 pagi. Setelah itu jam 7 masuk lagi jam 4. Jadi kita itu baru bisa pulang setelah berapa jam itu? 34 jam baru kita bisa pulang dan baru kita bisa istirahat di tempat tidur ya. Nah, itu memang kita sangat perlu vitamin. Vitamin itu kenapa sih sebenarnya diperlukan? Kenapa sih sampai ada pabrik obat tuh memproduksi vitamin? Itu untuk booster. Karena kadang-kadang kita itu yang simple, kalau vitamin agak sulit ya menjelaskannya. Yang simple aja kita ibaratnya seperti oksigen. Kalau kita yang biasa, kita bernafas kan cukup ya oksigen yang kita dapat. Kenapa kalau orang yang sedang sakit butuh tambahan oksigen? Ditambah dari luar ada oksigen. Kenapa? Karena tubuh dia tuh kemampuannya mengambil sedikit waktunya ya, maksudnya waktu yang dia butuhkan untuk memetabolisme si oksigen itu semakin sedikit, tapi kadar oksigen yang dia perlukan harusnya sama, tetap 100% gitu. Nah, jadinya ditambahin dari luar. Jadi sekali dia hirup gitu, misalnya kita kalau normal ya, kita sekali hirup kita dapat 100%. Nah, tapi kalau orang yang sedang sakit, dia hirup gini, dia cuma dapat biasanya 60% atau 80%. Nah, jadi sisanya itu 40%-nya dibantu dari oksigen dari luar. Jadi sekali dia hirup, dari tubuhnya, hidungnya dia itu sendiri dapat 60%, tapi dibantu dari alat 40%. Sama seperti vitamin. Jadi tubuh kita itu dari pola tidur, pola makan, pola minum, pola aktivitas, itu sebenarnya sudah bisa mencapai 100% untuk daya tahan tubuh. Tapi, maksud daya tahan tubuh itu supaya kita tidak jatuh ke sakit ya. Nah, tapi kalau misalnya keempat poin ini, salah satunya tadi yang Ibu sebut adalah pola tidur, kita tidak bisa penuhi. Kita bisa substitusi atau kita bisa ganti dengan vitamin supaya di booster. Dengan di booster itu, daya tahan tubuh kita itu tetap bisa pulih. Capek ya, ngantuk ya pasti, karena itu tidak bisa digantikan dengan vitamin. Tapi yang bisa kita jamin di sini bisa diganti adalah daya tahan tubuh. Imun kita masih akan tetap terjaga walaupun kita tidak tidur. Nah, dengan vitamin itu, seperti itu kurang lebihnya Bu Grace. Jadi bisa, kalau misalnya ditanya apakah bisa diganti dengan vitamin, bisa kalau untuk daya tahan tubuhnya. Tapi kalau untuk rasa ngantuknya tidak bisa diganti. Rasa ngantuk ya harus tidur. Tidak bisa diganti dengan vitamin. Ada vitamin anti ngantuk itu belum ada, tahu saya sekarang ya. Seperti itu. Mungkin nanti kalau ke depannya bisa tuh ada vitamin anti ngantuk. Ada sih. Satu yang seperti orang-orang anak-anak yang suka pakai kecanduan narkoba itu kan sebenarnya vitamin anti ngantuk sebenarnya. Jadi mereka terus adrenalinnya terus dibangun. Jadi mereka seakan-akan tidak pernah capek, tidak pernah ngantuk. Tapi
Nah, ada harga yang harus dibayar. Dengan itu pasti ada kerusakan organ. Seperti itu ya. Terima Oke, kasih dokter. Terima iya. kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Dimakan vitamin A. Dok, kan sekarang lagi pandemi kayak begini, Dok. Ya, Eh, Gimana caranya biar tubuh kita juga punya imun yang bagus, terus harus makan vitamin apa aja gitu yang perlu di saat pandemi gini buat imun kita lebih kuat kan, karena walaupun kondisi begini kan ada yang karena kondisi pekerjaan, pelayanan yang harus kita tetap mobile gitu kan. Nah, untuk selain prokes gitu, kira-kira minum apa dok yang mesti kita minum, baik vitamin kah atau obat kah atau gimana? Itu dok, makasih. baik. Saat ini sebenarnya saya nggak kepengen nyebut merek sih sebenarnya. Tapi sekarang sudah banyak produk vitamin yang multivitamin. Jadi di dalamnya sudah vitamin A, vitamin C, vitamin B pun B-nya sudah komplit. Kalau dulu biasanya B itu tersendiri, tapi sekarang sudah ada. Cuman kurangannya kalau untuk vitamin-vitamin yang komplit ini besar sekali bentuknya. Kemasannya tuh besar, ya karena kan isinya banyak. Jadi kalau misalnya yang orang agak tua atau yang agak susah untuk menelan obat, rasanya tidak nyaman ya kalau minum itu. Kalau saya sih selalu saran yang pertama itu minum vitamin C. Karena vitamin C itu baik untuk menjaga stamina. Terus yang kedua, sekarang kalau untuk usianya sudah di atas 50, boleh ditambahkan vitamin B. B ya. Nah, lalu kalau sekarang masa pandemi ini, vitamin D dan vitamin E yang penting itu. Kenapa harus vitamin D dan vitamin E? Kita melihat lagi kembali terhadap varian virus corona ya, yang sekarang kita lagi hadapi. Karena memang dia menyerangnya ke arah sana. Jadi dengan kita ada vitamin D untuk ke arah kulit kita vitamin E juga itu baik gitu kan untuk perbaikan di sel-sel. Nah, jadi antara dua itu yang harus kita tambahkan di masa pandemi ini. Kalau misalnya masa pandemi ini sudah berakhir, sebenarnya sih kebutuhan vitamin D kita dengan kita berjemur saja sudah cukup. Tapi kalau masa pandemi ya memang kita harus agak booster lah dengan tambahan vitamin D, suplemen vitamin D. Nah, tinggal itu silahkan tergantung dengan pilihan kita masing-masing. Mau cari multivitamin yang sudah komplit tapi bentuknya besar, atau mau dibagi-bagi. Karena sebenarnya tata cara minum vitamin, kalau yang saya saran sih sebenarnya vitamin C dan vitamin D itu baiknya di pagi hari. Kalau vitamin B dan vitamin D itu baiknya di malam hari. Vitamin E, Jadi C dan E itu di pagi hari. Kalau vitamin B dan vitamin E itu minumnya di malam hari. Itu baiknya gitu. Tapi kalau misalnya pengen minumnya yang praktis, yang 1 kali telan, ya boleh sih, nggak apa-apa. Itu kan balik lagi ke kebutuhan kita ya. Nah, terus ada yang suka nanya gini, kalau orang COVID ya dikasih paket obatnya tuh banyak sekali, vitaminnya segitu banyak. Itu kenapa gitu? Karena kebanyakan orang yang sedang COVID itu makan tuh jadi nggak enak. Jadi suplai yang dari mulut itu kurang. Makanya kita lebih enak minum suplemen aja. Seperti itu. Yang tadi seperti ibaratnya oksigen itu. Karena dia dari mulut susah masuknya udah pakai suplemen supaya lebih cepat. Begitu. Ya, ini aku lihat ada yang bertanya. Gitu ya Pak Wawan? Ya dok, thank you. Oke, sekarang ada lagi dari Alister. Pastor Ali dok, dari Miri. Oh ya. Apakah betul jika makan vitamin perlu minum air banyak supaya tidak mengganggu pinggang? Kalau ini saya bilang ya betul. Sebenarnya bukan hanya
hanya minum vitamin aja ya. Kalau kita minumnya kurang, tanpa kita minum vitamin pun bisa menyebabkan sakit di pinggang. Tapi kalau kita minum vitamin, tentu akan lebih menyebabkan sakit. Kenapa? Karena semua vitamin itu diprosesnya itu ada di ginjal. Nah, ginjal itu posisinya ada di pinggang belakang. Kalau misalnya kita kurang minum, ya akhirnya sakit di ginjal. Sebenarnya bukan sakit di pinggang sih, lebih ke arah sakit di ginjal. Tapi karena ginjal posisinya ada di pinggang, akhirnya kesan yang kita dapatkan tuh nyerinya di pinggang. Seperti itu. Jadi betul, kalau misalnya minum vitamin harus ekstra sekali. Apalagi kalau vitaminnya dosis tinggi. Contoh maksud dosis tinggi itu apa sih dok? Paling gampang vitamin C. Sebenarnya kebutuhan harian kita tuh antara 350 sampai 500 IU per hari vitamin C. Nah, vitamin C yang kita dapatkan apakah hanya dari suplemen? Tidak. Kita misalnya dengan kita makan sayur-sayuran itu kan ada vitamin C. Buah-buahan itu juga ada vitamin C. Minum air pun ada vitamin C walaupun kadarnya kecil. Nah, jadi biasanya kalau kita minum vitamin dosis tinggi 1000 misalnya. Nah, kalau kegiatan kita tidak terlalu banyak, kita minum vitamin C-nya dosisnya tinggi, akhirnya sisanya yang kita tidak pakai dibuang. Buangnya lewat ginjal. Nah, kalau misalnya lewat ginjal buangnya, nah kita gimana? Kalau kita tidak dorong dengan air, jadi dia ibaratnya seperti apa ya? Yang simpelnya, kayak roda berputar tapi kurang oli. Jadi ya pasti sakit ya. Akhirnya sakit. Kalau sakit di ginjal, itu kan di ginjal dilakukannya. Dia sakit di ginjal. Nah, ginjal itu posisinya di pinggang. Makanya jadi kita merasanya sakitnya di pinggang. Seperti itu. Kalau obat-obatan yang lain sama. Betul. Makanya kalau kita sedang berobat atau kita lagi pengobatan suatu penyakit apapun lah menurut saya ya, yang selama ini saya pernah hadapi, semua tuh wajib minum airnya banyak. Karena obat itu adalah racun. Racun artinya semua itu akan diambil oleh tubuh yang dibutuhkan, sisanya dibuang. Dibuangnya lewat ginjal. Baik kalau misalnya kita minum obat, antibiotik, wah kok kencingnya bau ya? Pipisnya itu jadi bau ya? Nah, itu karena apa? Karena dibuang lewat kencing si obat-obat itu. Kalau kita kurang minum ya pasti nanti lama-lama kencingnya sakit. Seperti itu ya. Oke, thank you dok. Iya. God bless. God bless. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo silakan bapak-bapak yang ibu-ibu. Oma ada yang mau ditanyakan Oma? Dokter, halo. Iya, Shalom. iya. Ya, Shalom, Oma mau shalom. bertanya. Saya, halo. Omah dulu atau saya dulu? Boleh, Oma dulu boleh. Oma dulu lah. Omah dulu. Oma mau bertanya dokter. Ya, Jadi silakan. umur Oma sekarang sudah meningkat 70-an. Yang tidur itu agak kurang ya dokter. Tak dapat tidur nyenyak agaknya. Dan siang hari pun tak dapat tidur juga. Tapi rasanya mengantuk. Kalau nak tidur, tak nak tidur yang nyenyak juga. Apa namanya dokter yang seperti ini? Ada ke ubatnya? Mata rasa mengantuk, sentiasa mengantuk, tapi tak nak tidur nyenyak. Siang hari pun kurang tidur, malam pun begitu juga. Sekejap saja tidur, sejam 2 jam bangun. Ya. Ya, baik. Ini sangat sering sekali dirasakan oleh oma-oma dan opa-opa. Jadi pada dasarnya memang hidup kita itu berputar seperti roda. Di saat kita sudah usianya sudah di atas 60, memang kita kan mulai roda itu berputar seperti kembali ke masa kanak-kanak. Nah, jadi memang kita tidur tidak bisa panjang. Kita akan mulai tidurnya jadi sedikit-sedikit tapi sering.
baiknya sebenarnya kita harus membuat kita rileks atau kita harus santai supaya kita bisa istirahat. Nah, lalu poin yang paling penting dan harus disadari oleh oma-oma dan opa-opa adalah tidur itu tidak harus diranjang. Kalau misalnya siang-siang sukanya di depan TV, duduk di sofa sambil tidur, sambil bersandar gini, lalu ketiduran kurang lebih 1 jam, itu sudah termasuk tidur. Tidak boleh berpikir bahwa kan kadang-kadang ada yang gitu terus, aduh ketiduran terus, oh iya saya pindah ke kasur, biasanya sudah tidak bisa mulai tidur lagi. Jadi tidak masalah. Jadi kita harus membuat diri kita enjoy, santai, relax, tidur di mana saja tidak masalah. Karena itu bisa diakumulasi kok. Sudah boleh diakumulasi. Yang tidak boleh diakumulasi itu biasanya pola tidur untuk anak-anak remaja dan usia dewasa yang muda. Tapi kalau sudah lansia sudah boleh terakumulasi. Oke, Oma. Terima kasih, Dokter. Iya, silahkan sama-sama. Boleh satu lagi, tadi siapa? Bu Aling ya? Bu Aling, ya. Ya, salam Bu Dokter. Malam. Saya adalah orang yang takut sekali minum obat. Umur saya udah 54, tapi seingat saya nggak suka minum obat dari dulu sampai sekarang. Tapi puji Tuhan saya nggak pernah sakit. Memang saya nggak pernah sakit dan saya memang tidak suka obat. Sama juga seperti kayak vitamin yang tadi Ibu Dokter bilang, saya nggak pernah makan. Terus maksudnya ada dampak nggak ya akibatnya kalau saya nggak pernah makan obat ataupun vitamin sejenis itu di masa seperti ini? Gitu. Karena bagi saya vitamin juga kayaknya udah serasa minum obat gitu. Meskipun itu kayak masuk ke dalam tubuh tuh kayaknya saya kurang nyaman gitu. Ada dampak yang nggak bagusnya nggak di masa seperti ini, Dok? Apa harus bagaimana? Ya. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama Bu Aling. Bu Aling, sebenarnya apa yang Ibu lakukan tuh sama seperti yang saya lakukan. Puji Tuhan selama umur saya sampai hari ini, saya itu juga dirawat di rumah sakit itu 1 kali saat melahirkan. Itu saja. Sama. Jadi saya juga tidak pernah, ya puji Tuhan ya, selalu dikasih sehat, tidak pernah sakit, walaupun saya suka meresepkan obat untuk orang ya. Iya. Tapi seperti ini, tubuh kita itu sebenarnya adalah tubuh yang sangat super. Tuhan udah kasih kita tubuh yang super. Jadi kita punya daya tahan tubuh yang saya tadi sebut imun atau antibodi sendiri. Kita punya pasukan khusus sebenarnya dalam tubuh kita. Tapi sometimes seperti yang tadi kasus Ibu Grace, nah pasukannya itu perlu ditambah karena komposisi yang untuk membuat pasukan itu sehat dan siap siaga itu kurang. Jadi harus disupport dengan vitamin. Tapi kalau misalnya Ibu Aling selalu menjaga pola hidup sehat itu teratur dan seimbang seperti yang tadi sudah sempat disebutkan oleh Pak Wawan, it's fine, cukup, sangat cukup karena tubuh kita itu memang super. Tuhan udah kasih semuanya itu dengan baik. Bahkan kalau zaman dulu malah kita lihat melahirkan itu nggak perlu juga dengan dokter atau apa, kita bisa ngelahirin sendiri sebenarnya gitu kan, karena itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Tapi dengan berkembangnya zaman, kita ada yang namanya penelitian tentang obat, tentang vitamin, ya itu bisa membantu kita gitu. Tapi apakah dibilang jadi saya harus minum vitamin ya dok? Apakah saya kalau nggak minum vitamin itu saya aneh? Enggak sih, it's fine. Justru itu bagus, sangat bagus ya, karena memasukkan sesuatu yang asing ke dalam tubuh kita itu pasti ada efek kan. Jangankan obat atau vitamin, makanan saja itu bisa menimbulkan efek. Contoh efeknya, kita makan makanan yang terlalu asin, kita akan jadi kehausan. Kita makan makanan yang terlalu pedas, perut kita akan sakit atau bahkan bisa sampai diare. Nah, apalagi vitamin, dosis terlalu tinggi atau apa, yang tadi disebut bisa sampai sakit ke pinggang, segala macam. Itu memang banyak.
Jadi pada prinsipnya kalau Bu Alim bisa menjaga pola hidup sehat, pola makan yang teratur, pola hidup sehat lah, semua dijalankan dengan cukup seimbang, fine, boleh. Pada suatu ketika Bu Alim membutuhkan booster berupa vitamin itu dikala pola hidup sehat itu sudah tidak bisa dilakukan. Contoh misalnya lagi bepergian, lagi menjaga orang sakit, jadi kita tidur, pola makan, segala macam udah nggak ini apa, tidak teratur. Nah, kita perlu booster. Seperti itu. Baik dokter. Oke. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih Tuhan pelayanannya. berkati. Ada pertanyaan dok dari Pastor Nicholas nih dok. Oke, tar aku baca dulu ya. Di Pak, chat. itu dulu Pak, yang tadi Pak, siapa yang AA tadi itu yang mau nanya dulu tadi sebelum Oma? Udah barusan. Udah? Udah. Pak Nikolas. Saat ingat saat. Saat berbaring tidur. Ini Oke. Kalau misalnya pengen tahu kolesterol atau enggak, tinggal dicek sih Pak sebenarnya. Kita tinggal cek ke dokter, karena kalau kolesterol atau enggak itu tidak bisa dari gejala. Kolesterol, hipertensi itu tidak bisa, karena mereka itu tidak ada gejala sebenarnya pada urutan kedokterannya itu sebenarnya mereka tuh tidak bergejala. Jadi mereka kalau mau tahu harus diperiksa. Diperiksa kalau kolesterol diperiksa darah, kalau darah tinggi atau hipertensi harus diperiksa tensi di sini, periksa supaya bisa tahu gitu. Jadi tidak bisa bilang kalau saya sakit kepala, saya ini apa mungkin karena kolesterol ya. Saya sakit di tengkuk sini, pegel, apa itu karena hipertensi ya? Tidak bisa bilang seperti itu. Karena prinsipnya hipertensi dan kolesterol itu tidak bergejala. Seperti itu Pak Nikola. Periksalah kapan-kapan. Cek darah mungkin dok ya? Boleh, cek darah, boleh. Dok, Kalau sudah, tadi ada pertanyaan, ada di chat, ada dari Ibu Serena katakan bahwa vitamin sebaiknya yang organik bukan sintetik. Ada bedanya dok atau seperti apa dok? sekarang gini ya, kalau misalnya sintetik atau organik. Kalau sintetik itu kan kita awal mulanya itu segala macam itu organik atau yang kita sebut sekarang herbal medicine. Itu sangat lagi in ya, lagi tren sekarang herbal medicine. Itu bagus, baik memang. Tapi jangka panjang penyimpanannya kurang baik. Jadi dia hanya bisa dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Misal kita buat hari ini, paling dia hanya bisa bertahan sampai 1 minggu. Tidak bisa terlalu lama. Tapi kalau yang sintetik itu, dia memang sudah diproses, bisa lebih lama. Kalau saya disuruh milih, bagus mana dok untuk yang organik atau yang sintetik? Saya akan menjawab tergantung dari siapa yang minum. Karena sekarang balik lagi seperti ini. Ada orang-orang tertentu yang punya riwayat sakit lambung. Mereka tidak akan bisa kita kasih yang herbal medicine. Karena herbal medicine itu segala sesuatunya itu biasanya mulai masuknya dari mulut. Tidak ada herbal medicine yang dimasukkan lewat suntikan, langsung ke darah. Jadi dia harus lewat mulut, dimakan atau diminum. Sedangkan orang punya sakit lambung sangat tidak disarankan. Ini yang kronis ya, kita bilang yang parah ya, bukan yang sakit lambung yang biasa. Yang parah. Itu sangat disarankan untuk tidak memasukkan apapun lewat lambung. Makan aja mereka lewat selang. Lewat hidung di sini, selang. Nah, kalau orang-orang seperti ini, kita tidak mungkin bantu dengan herbal medicine atau vitamin yang organik. Mereka harus dibantu dengan yang sintetis. Jadi kalau misalnya dibilang bagus mana, kita lebih prefer yang mana? Kalau saya sih akan selalu menjawab depend on, tergantung siapa yang minum. Seperti itu ya. Jadi dua-duanya sih ya baik juga sih, tapi tergantung siapa yang membutuhkan. Oke, makasih dok.
Ibu Iya. Serena, ada tambahan pertanyaan atau dari Bapak Ibu yang lain? Dari Chandra, Pak Chandra. Ya, sejauh yang saya tahu adalah organik. Ada yang jangka panjang juga ada expiry date. Dan juga sintetik itu buatannya kebanyakan bahan kimia. Kerana itu dia ada side effect yang boleh jangka masa panjang akan merosakkan organ-organ. Tapi kalau organik itu dia kan bahan-bahan asli daripada buah-buahan, sayur-sayuran yang telah di lyophilize. Dan dia tidak ada side effect. Kerana itu saya katakan organik itu sebenarnya sangat baik. Dan lebih. Sebab saya ada experience ya. Kawan saya, dia makan kalsium yang phosphorus yang daripada sintetik itu menyebabkan dia jaundice. Dan tahap kalsium tidak meningkat, malah menjadikan liver dia, enzim dia meningkat. Dia ambil organic milk tissues untuk detox liver dia, dan dalam jangka masa 3 bulan sudah baik. Lepas itu dia mengambil organic kalsium dan tidak ada kesan apa-apa, malahan dalam jangka masa 2-3 bulan kalsiumnya sudah meningkat. So kerana itu saya sangat percaya, bukan saja memang saya ada baca organik, vitamin organik lebih baik daripada sintetik. Kerana sintetik itu adalah kimia. Kita boleh baca daripada internet apa itu sintetik vitamin dengan organik. Dan jangka masa panjang juga ada untuk yang organik. Maaflah sebab ini pengetahuan saya cuma menambahkan saja. Baik. Terima kasih banyak Bu Serena tentang tambahannya. Memang kalau misalnya kita disuruh memilih itu memang sebaiknya seperti Ibu Aling ya. Jadi kita tidak mengkonsumsi apapun. Kita mengkonsumsinya dari pola hidup sehat saja, makan makanan sehat. Jadi maksudnya organik itu adalah vitamin yang dibuat dari makanan-makanan yang mengandung tinggi vitamin C, makanan-makanan yang tinggi kalsium. Memang itu paling baik gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang saya bilang depend on adalah dikala orang tersebut sudah tidak bisa makan lagi, sudah tidak bisa makan dalam jumlah yang banyak. Nah, dengan kita ambil yang sintetis itu, kita bisa memakan kecil atau sedikit, tapi kandungannya banyak. Sebenarnya seperti itu sih intinya. Nah, tapi kan kalau kita balik lagi bahwa lebih bagus yang organik, tentu saya akan selalu bilang yang organik itu akan jauh lebih baik. Cuman ya seperti itu ya, depend on ya. Kalau kita tidak bisa, ya tidak memungkinkan, kita harus, kalau menjadi di bidang kedokteran itu seperti ini. Kita punya yang namanya triase. Kita memilih segala sesuatu itu berdasarkan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, dan seterusnya. Kalau misalnya pilihan 1 yang terbaik ini bisa kita berikan pada pasien, tentu kita akan pilih yang pilihan 1. Tapi kalau pilihan 1 itu tidak bisa, kita tentu akan masuk ke pilihan 2 atau yang kita suka bilang second line. Nah, kayak drug juga itu ada first line, ada second line, ada third line. Walaupun sebenarnya kalau kita bilang harus tentu ambil yang first line drug dong,
Karena itu efek samping ringan, harga juga baik, efek jangka panjang ke belakang untuk pasien pun sedikit. Itu kita harus pilih yang itu. But sometimes kalau kita lihat dari depend on kondisi pasien itu, kita nggak bisa pilih first line. So, apa kita harus menyerah? Ya sudahlah kalau gitu tidak usah diobati. Nah, kita tidak bisa seperti itu sebagai seorang medis. Kita akan memilih ada second line, third line, seperti itu. Tapi kalau untuk orang awam tentu pilihan pertama adalah first line-nya adalah pilih obat-obatan yang organik. Second line menurut saya langsung kalau setelah diobatin dengan yang first line yang organik itu tidak sembuh, baiknya second line-nya konsultasi ke dokter supaya kita tidak memilih obat-obat kimia yang salah atau meminum obat-obat yang sintetik itu dengan dosis yang salah. Seperti itu. Oke, mungkin udah ya bawaannya. Satu lagi dok, boleh dok? Oh, satu lagi boleh ya, satu Nah, lagi. Istri saya tuh kan di kakinya pengapuran dok. Mm-mm. Gimana mas coba? Apakah itu penyebabnya dan apakah tetap boleh minum kalsium? Pengapurannya di lutut ya, di lutut. Di mata kaki. Mata kaki dok. Oh, di mata kaki. Kalsium dan pengapuran itu dua hal yang berbeda ya. Jadi pengapuran itu terjadi bukan karena kita kekurangan kalsium. Jadi sebenarnya kalau kita minum kalsium dalam jumlah yang banyak, istilahnya gini, karena ada pengapuran jadi saya tambahin deh jumlah kalsiumnya. Karena memang orang yang mengalami pengapuran, dia itu kadar kalsiumnya itu kurang. Tapi bukan berarti pengapuran itu terjadi karena kita kekurangan kalsium. Bisa dipahami nggak? Iya, iya. Ya, jadi kalau misalnya kita minum kalsiumnya jadi tambah banyak, juga nggak berfungsi untuk pengapuran gitu. Kalau sudah terjadi pengapuran, memang kita harus cari penyebabnya apa. Apakah karena trauma atau apakah karena apa gitu. Kalau misalnya kita harus selalu mengobati itu dari penyebabnya. Kausanya apa? Etiologinya apa? Penyebabnya itu apa? Kalau penyebabnya sudah kita obati, harusnya ke belakangnya aman. Tapi kalau kita cuma obatinnya eksesnya, jadi karena pengapuran jadi kekurangan kalsium, ya udahlah minum kalsium. Ah, nggak akan bisa. Akhirnya kita hanya memperberat kerja ginjal. Seperti itu. Ya, jadi harus dicari tahu dulu Pak Wan, Ci, apa yang menyebabkan pengapuran itu. Mungkin di ronsen atau diperiksa atau di USG dan lain sebagainya. Begitu, ya. Oke. Iya, makasih. Iya, Makasih, oke. Dok. Makasih dok, makasih penjelasannya. Oke, ada lagi. Wawan, satu Ya. lagi, Pan. Wawan, Oh, boleh? Pak Jon, dok boleh satu lagi dok ya? Boleh, ya. Dari Kalau dibilang Dr. udah Jon. ditutup satu lagi tuh ada aja lagi ya selalu. Jadi Siap. Silakan, Silakan Pak Jon. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ini menarik karena bicara tentang gaya hidup nih Dok. Jadi saya hanya ingin nanya dengan yang berhubungan juga dengan gaya hidup. Karena saya suka ngopi sebetulnya. Ini pertanyaan yang simpel. Suka ngopi. Sama Pak Jon. Ini kan ngopi nih banyak masukan juga dari temen katanya kopi itu ada dampaknya ke ginjal. Jadi kalau minum kopi ya harus juga banyak minum air putih dan lain sebagainya lah. Gini Dok, karena masa pandemi ini saya jadi banyak belajar, jadi banyak baca buku, jadi ya banyak belajar lah. Biasanya kalau banyak belajar kadang lupa diri gitu Dok. Ngopinya jadi bisa 3-4 kali gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah benar kopi itu punya dampak ke ginjal? Karena kebanyakan ngopi itu mengganggu kerja ginjal. Itu yang pertama. Yang kedua, idealnya berapa kali satu hari kita minum kopi? Saya kira itu Dok. Terima kasih buat kesempatannya. Kalau masalah hobi ngopi, kita tos juga Pak. Sama, saya juga hobi ngopi ya. Cuman jenis kopi apa yang kita minum itu yang bisa berbeda. Mungkin Pak Jon sukanya kopi apa? Kopi yang
hitam yang Kopi hitam, Dok. kopi hitam ya yang langsung diseduh itu, atau ada yang tanpa ampas, kan macam-macam tuh sekarang ya. Tapi saya hobi ngopi doang sih, saya nggak hobi bikin kopi. Kan ada orang yang mempelajari tuh teknik apa cara pengolahan biji kopi. Kalau saya nggak sampai segitu. Nah sebenarnya kopi atau teh itu sebenarnya sama. Ada orang juga kan yang hobi banget ngeteh, itu pun sama. Karena kenapa kita kalau habis minum kopi yang sesuai dengan Pak John tanyakan ini, setelah kita minum kopi apakah kita harus banyak minum air? Jawaban saya ya. Karena sebenarnya kopi itu kan ibaratnya air di luar air putih ya. Jadi yang tidak memperberat kerja ginjal itu hanya air tidak berwarna. Jadi kalau misalnya air ada warna, mau itu kopi, mau itu teh, mau itu sirup, mau itu es krim, jus, itu tuh semua ada memperberat kerja ginjal. Walaupun kerja ginjalnya itu istilahnya kalau minum vitamin ya gitu ya, obat gitu ya, itu kerja ginjalnya itu menjadi 80%. Nah, kalau minum kopi itu 60% atau tergantung kadar kepekatan si kopinya ya Pak. Saya nggak bisa bilang secara pasti, tapi memang ada kadarnya untuk filtrasi di glomerulus atau di ginjal itu. Nah, kalau misalnya semakin kita banyak mengkonsumsi, tentu kita harus tambahkan air putihnya. Supaya apa? Supaya memfiltrasi si glomerulusnya itu lebih mudah si ginjal. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dibilang, jadi sebaiknya minum kopinya itu berapa kali sih sehari atau apa dibatasin atau enggak? Kita sih lihat hitungan wajar ya, karena orang kadang-kadang udah banyak minum kopi, udah males minum air, ya. Karena pikirnya kan udah minum kopi, udah nggak haus lagi, jadi udah nggak minum air gitu ya. Nah, makanya saya sih selalu bilang, air putih ditakar 2 liter sehari. Sisanya mah terserah mau berapa banyak gitu ya. Kalau misalnya kita harus tingkatkan lebih banyak ya mungkin itu jadi agak sulit ya gitu. Agak sulit untuk dijalankan maksudnya. Jadi kita sudahlah nggak apa-apa, yang penting kita punya takaran 2 liter sehari untuk air yang tidak berwarna. Sisanya mengikuti saja, tidak apa-apa. Boleh. Makasih Dok, makasih. Oke, sip. Nanti kapan-kapan kita ngopi Pak John kalau pandemi ini sudah berakhir. Dan pelayanan ke Kendari, Dok. Iya, bener nih. Oke, makasih, Dok. Mungkin ada tambahan dari Pak Ferdinand, Pak Paulus, atau Pak Jo Lukas, Ibu Erlida. Oke, kalau tidak ada. Pak Per, ada tambahan, Pak Per? Ya, baik Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Shalom, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, kita bicara tentang kesehatan sangat penting ya, sangat diberkati. Makasih Dokter Devina. Ya, baik. Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan saudara kita segera akan membuka pemuritan kita. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti segera hubungi Pak Wawan ya. Dalam modul 1, modul 2, modul 3. Dan Bapak Ibu yang belum pernah ikut dihimbau untuk mengikuti modul 1. Setiap hari Minggu. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Pak Wawan. Oke, amin. Terima kasih Pak Per. Ya, Bapak Ibu, kelas Kingdom Breakthrough modul 1, Kingdom Karakter modul 2, juga modul 3 nanti akan segera dibuka di bulan September. Untuk modul 1 hari Minggu pukul 7 sampai pukul 9. Untuk modul 2 adalah hari Rabu pukul 7 sampai pukul 9, modul 3 hari Senin.
untuk mengikuti modul 2, modul 3 ini disarankan untuk tetap mengikuti modul 1 dulu pada hari Minggu. Untuk bapak-bapak yang mau ikut boleh disarankan untuk bersama dengan pasangannya untuk boleh mengikuti Kingdom Breakthrough ini, karena nanti akan ada namanya kompak, komunitas sepakat. Nah, itu kita akan belajar bagaimana untuk menjadi komunitas sepakat ini sehingga boleh diajarkan di gereja masing-masing. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Per. Oke, Dok, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Moga tidak bosan. Kapan-kapan kita akan adain Zoom-in lagi tentang kesehatan ya, Dok ya. Boleh, nanti lain kali mungkin bisa kan apalagi kalau ada yang udah ikut gabung di acara modul pemuritan kita, pasti kan semua punya tuh kontaknya Pak Wawan lah minimal. Bisa kayak waktu itu juga pernah dari gerejanya Pak Jo request, Dok, tolong bawain tentang ini dong, misalnya gitu. Jadi kita lebih lebih fokus gitu. Kalau kayak yang saya bawakan hari ini kan lebih general. Nah, boleh misalnya fokus tentang apa. Jadi misalnya Ibu Grace tadi kan melayaninya di yang lansia-lansia, misalnya, Dok, mau dong tentang aktivitas fisik khusus lansia. Jadi nanti kita hari itu membahas tentang lansia. Jadi kan Bu Grace bisa nih sesi ini bisa di open, ditaruh di TV misalnya, jadi kakek nenek itu bisa nonton, bisa ikut lihat, seenggaknya bisa mendapatkan, karena saya sih selalu saya usahakan tidak terlalu panjang supaya kita sesi tanya jawabnya bisa lebih panjang gitu ya. Siap, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Tuhan berkati. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Maksud Dr. Devina, Bapak Ibu Saudara yang gerejanya ingin membuat Zoom meeting tentang kesehatan yang lebih spesifik, Dr. Devina bersedia. Begitu kan, Dok ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi maksudnya kalau misalnya langsung personal boleh. Cuman kalau misalnya mau minta tolong dari BIP supaya istilahnya gini, kalau misalnya personal kan artinya itu hanya bisa dilihat oleh anggota jemaat dari gereja tersebut. Nah, kalau misalnya dari BIP gini lewat pawawan kan bisa di-share ke teman-teman yang lain gitu. Jadi di open, istilahnya terbuka gitu, open for public boleh gitu. Karena menurut saya kesehatan sih semua orang juga haus akan informasi kesehatan ya kalau menurut saya. Jadi lebih open aja, nggak masalah saya. Saya siap selama asal jangan dadakan. Mungkin Begitu maksudnya topiknya spesifik lah. Betul, topiknya saya minta topik yang spesifik supaya saya juga membawakannya lebih spesifik, jadi lebih tajam lah kita di satu topik itu. Seperti itu ya. Siap. Oke, nanti kalau ada yang mau disampaikan boleh usul Bapak Ibu, boleh WA ke saya, nanti saya coba arrange dengan teman-teman di BIP untuk mengadakan Zoom seminar di lain kesempatan. Begitu ya, Dok ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih buat semua. Pak Per ada tambahan? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, Pak Paulus ada Pak? Cukup Pak. Cukup, makasih Bapak Jo. Oke, kalau gitu kita akan tutup seminar malam ini. Semoga boleh menjadi berkat. Bisa minta tolong Ibu Erlida untuk menutup seminar kita dengan doa, Bu Er. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan kami boleh mendapatkan Tuhan bagaimana kami boleh hidup sehat Tuhan. Biarlah melalui sharing dari Dr. Devina Tuhan boleh mengajarkan kami Tuhan, kami boleh Tuhan menjalani hidup Tuhan dengan bertanggung jawab, dan kami boleh hidup lebih sehat Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk Dr. Devina yang menyediakan waktu dan mau membagikan
limpahkan sharingnya kepada setiap kami, juga teman-teman yang bergabung. Biarlah senantiasa Tuhan yang melindungi kami dan Tuhan yang senantiasa memberi kami kesehatan Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan berpisah dan kami juga akan beristirahat dengan baik pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami sehingga esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan berkati juga khususnya Pak Wawan yang dengan setia Tuhan ketika mengadakan Zoom ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkatinya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Terima Wawan, kasih. Dr. Devina, terima Terima kasih kasih Bu Grace, Ya, semua Pak Paulus, Pak Jo, Terima Pastor Ali, Pastor kasih. Nicholas. Pak Paulus, Haji, Pak Tuhan Ferdinand, terima Terima kasih. kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima Kasih kasih Bu BIB. Dr. Pak Wawan. Pak Alister, Bu Grace. Makasih Pak Mohon Ferdi. maaf tadi terlambat Ibu Dokter masuknya. Terima kasih. Dimaafkan Pak Paulus. Ali. Sampai ketemu nanti Dok, di sesi Devina. selanjutnya. Baru. Ya, Terima Sebentar, kasih. Dokter Devina, Kalau ada sekolah satu dimulainya lagi di dari mana Pastor sekarang? Ali, boleh ya? Ada tambahan sedikit saja. ya. Silakan Ya, Pastor. Ya, oke. Kalau contoh dia, sebab ada pelayanan wanita dari Mirila. Mereka mau jemput Dokter Devina untuk berbicara dengan mereka tentang kesehatan, tentang perempuan, bisa Kak? Maksudnya via Zoom ya? Kecantikan. Zoom in Ya, aja. via Zoom, Kecantikan. via Zoom. Kecantikan gitu maksudnya, Pastor. Boleh. Nanti topiknya tentukan dulu. Saya sih sebenarnya lihat dulu topiknya. Kalau memang topiknya saya kuasai, boleh. Tapi kalau mau yang lebih detail, nanti kan bisa saya sarankan. Tapi kalau hanya untuk pengetahuan umum, boleh, nggak apa-apa. Oke. Ya, terima kasih ya, sebab mereka pun ada pelayanan Zoom. Mereka adakan setiap Selasa hari 2. Jadi mungkin satu masa saya akan suruh mereka hubungi dokter, dan sebelum itu saya akan bincang dengan mereka apa yang mereka mau, itulah Ya, seperti harus yang dikatakan tadi betul. spesifik ya. Betul. Ya, supaya memberi nasihat kepada mereka lah. Ya. Ya, itu yang saya maksudkan. Soalnya kalau misalnya topiknya terlalu luas, nanti kan kita pendengar itu udah kepengen punya tahu ya, dengerin kelas ini pengen dapat info apa, dapat ilmu apa. Tapi kalau topiknya terlalu luas, biasanya butuh waktu yang lebih panjang. Sedangkan kalau saya pengalaman, kalau Zoom sepertinya topik setengah jam itu udah paling maksimal. Setengah jamnya lagi kita bisa tanya jawab. Kalau terlalu panjang bosan biasanya. Ya, betul. Ya, jadi lebih baik kita singkat, simple, makanya lebih spesifik saya lebih suka sih gitu. Kalau Oke. mau lebih spesifik. Ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama Tuhan ya, berkati. Tuhan berkati. Pastor Nicholas, biar tidak kolesterol, durennya kirim ke Bandung ya. Boleh kirim ke Pak Paulus suka durian itu. Giginya terlalu banyak deh. Apa dikirim nih? Kirim ke Tangerang lebih dekat. Saya izin duluan ya. Boleh Dok, thank you ya. Dok, thank you Dok. Ya, Dok. Makasih. Halo. Pak Jo, terima Giginya kasih. banyak deh. Pak Asinu Haji, Abang Pastor, WA saja. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima Bapak kasih. Paulus. Bapak Ibu semua. Malam. 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 Sampai jumpa di Pemulidan Bapak Ibu. Pak John, terima kasih sudah daftar. Pak Pastor Nicholas. Siap-siap Ya. Pak. Siap-siap Pak Wawan. Terima kasih. Saya end meeting ya Pak Paulus. Terima kasih semua. Ya, Pak Wawan, terima kasih. Oke, selamat malam.